Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vindi Rahmati Syadat, NIM F 2019-011149. Saya mahasiswa program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika dengan 3 sub pembahasan. Yang pertama, definisi antibiotika. Yang kedua, penggolongan antibiotika. Dan yang ketiga, hubungan struktur aktivitas antibiotika. Baik, kita masuk di sub pembahasan yang pertama, yaitu definisi antibiotika. Jadi, antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotika diisolasi dari mikroorganisme dan dalam perkembangannya, antibiotika kemudian diproduksi secara massal melalui sintesa kimia. Pada tahun 1929, Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan sifat antibakteria dari penisilin. Penemuan ini kemudian dianggap sebagai tonggak kelahiran era antibiotika modern. Meski demikian, penisilin baru dipergunakan dalam terapi infeksi pada tahun 1939 oleh Florey dan Chen. Dan sejak saat itulah eksploitasi terhadap penemuan ini baru benar-benar terrealisasi. Istilah antibiotika berasal dari kata antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Ed Fleming yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan antibiotika. Pertama, penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya. Berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotika dibagi menjadi dua. Yang pertama, antibiotika spektrum luas, di mana merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contoh obat antibiotika spektrum luas diantaranya adalah tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, bakampisilin, karbensilin, hetadilin, pipampicillin, subenicillin, tikarsilin, dan sebagian cefalosporin. Yang kedua, antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau gram negatif saja. Adapun pembagian antibiotika spektrum sempit yakni antibiotika yang efektif terhadap gram positif, antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram negatif, antibiotika yang efektif terhadap Mycobacteria ceae, antibiotika yang efektif terhadap jamur, dan antibiotika yang efektif terhadap neoplasma atau anti kanker. Selanjutnya, penggolongan antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Contohnya penisilin, cefalosporin, carbapenem, vancomycin, bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Yang kedua, antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel. Contohnya polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga, antibiotika yang menghambat pembentukan DNA atau RNA. Contohnya quinolone dan rifampin. Yang keempat, antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom. Contohnya eritomycin, clindamycin, sinercid, pleuromatilin yang aktif pada ribosom subunit 50S, aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin aktif pada ribosom subunit 30S, dan lain solid yang aktif baik pada ribosom 60S dan 30S. Yang kelima, antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida dan trimetoprim. Yang ketiga, penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya. Penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 6 kelompok, yakni yang pertama, antibiotika beta-laktam, yang kedua, aminoglikosida, yang ketiga, tetrasiklin, yang keempat, polipeptida, yang kelima, makrolida, dan yang keenam, likomycin.
Jadi pada video kali ini yang akan saya bahas hanya dua golongan antibiotika saja, yaitu golongan aminoglikosida dan golongan tetrasiklin. Yang pertama, golongan aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminositilol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan kawan-kawan pada tahun 1944. Adapun antibiotika aminoglikosida lainnya dan mikroorganisme penghasilnya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, streptomycin, sumbernya Streptomyces griseus. Kedua, neomycin, sumbernya Streptomyces pradeae. Yang ketiga, kanamycin, sumbernya Streptomyces kanamyeleticus. Yang keempat, gentamicin, sumbernya Micromonospora purpura. Yang kelima, netilmicin, sumbernya Micromonospora species. Yang keenam, tobramycin atau nebramycin, sumbernya Streptomyces tenebarius. Yang ketujuh, pramicetin, sumbernya Streptomyces decaris. Yang kedelapan, paramomycin, sumbernya Streptomyces rimosus dan Streptomyces paramomycinus. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas dua atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosiklisito. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin, kecuali pada streptomycin dan dehidrostreptomycin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. Lanjut pada penjelasan tentang struktur utama turunan aminoglikosida. Yang pertama, gugus gula amino, di mana posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Selanjutnya, hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, cincin aminosiklisitol. Asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomycin menghasilkan netilmycin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap pengaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomycin menghasilkan 5-deoksisisomycin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Selanjutnya, antibiotika golongan tetrasiklin. Antibiotika turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaptasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Tetrasiklin dapat digolongkan ke dalam tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintesis, dan tetrasiklin protetrasiklin. Berikut nama-nama obat golongan tetrasiklin alami. Yang pertama, tetrasiklin dengan rantai 1H dan rantai 3H. Yang kedua, klorotetrasiklin dengan rantai 2 CH3 dan rantai 3H. Ketiga, oksitetrasiklin, rantai 1 Cl. Yang keempat, bromotetrasiklin, rantai 1H, rantai 2 CH3 dan rantai 3 OH. Yang kelima, dexametiltetrasiklin dengan rantai 3H. Yang keenam, dexametiklorotetrasiklin,
rantai 1 Br, rantai 2 CH3, dan rantai 3 H. Selanjutnya, nama-nama obat golongan tetrasiklin semisintetis. Yang pertama, doxycycline. Rantai 1 OH, rantai 2H, rantai 3 CH3, rantai 4H. Yang kedua, minocycline. Rantai 1H, rantai 2H, rantai 3H, rantai 4 NCH3 kali 2. Yang ketiga, metacycline. Rantai 1 OH, rantai 2 rangkap 2 CH2, dan rantai 4H. Yang keempat, meclocycline. Rantai 1 OH, rantai 2 rangkap 2 CH2, dan rantai 4 Cl. Yang kelima, suncycline. Rantai 1H, rantai 2H, rantai 3H, dan rantai 4H. Yang ketiga, nama-nama obat golongan protetracycline. Yang pertama, rolitetracycline. Yang kedua, limecicline. Yang ketiga, clomocycline. Yang keempat, apicycline. Yang kelima, pipacycline. Yang keenam, guamecycline. Dan yang ketujuh, meglocycline. Lanjut penjelasan mengenai hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik, dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol C11C12-12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting, dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Berikut penjelasan dari saya mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.